Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Alanurajija dengan NIM 248 10560. Saya dari program studi Tadris Matematika kelas 4C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Dalam video ini, saya akan mengulas beberapa materi perkuliahan yang telah dipelajari selama satu semester, khususnya materi yang menurut saya paling berkesan dan memberikan wawasan baru. Selain itu juga, saya akan menyampaikan ulasan singkat mengenai buku yang telah saya baca sebagai bagian pembelajaran mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menggambarkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu adalah materi yang paling membuka pikiran saya itu adalah pembahasan tentang ontologi matematika, yaitu kajian filsafat yang membahas hakikat keberadaan objek-objek matematika. Nah, dari materi ini saya memahami bahwa bilangan, titik, garis, bidang, dan fungsi bukanlah benda fisik yang dapat disentuh, melainkan objek abstrak yang ada di dalam dunia ide atau dunia mental. Nah, hal ini paling berkesan adalah penjelasan mengenai abstraksinya. Nah, matematika berkembang dengan cara mengabstraksikan realitas. Misalnya ketika kita melihat beberapa apel atau benda lain yang jumlahnya sama, kita tidak lagi memperhatikan bentuk, warna, atau ukurannya, tetapi hanya memperhatikan banyaknya benda tersebut. Nah, dari proses inilah muncul konsep bilangan seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya menjadi paham bahwa matematika sebenarnya lahir dari usaha manusia untuk memahami pola dan keteraturan dalam kehidupan. Nah, sebagian yang cukup sulit bagi saya adalah perdebatan mengenai apakah matematika diciptakan atau ditemukan. Dalam aliran realisme, objek matematika dianggap benar-benar ada secara abstrak sehingga matematika ditemukan oleh manusia. Sementara itu, dalam aliran nominalisme, objek matematika dianggap sebagai hasil ciptaan manusia melalui bahasa dan simbol. Kedua pandangan ini menarik karena masing-masing memiliki alasan yang kuat. Nah, dari keseluruhan materi, saya memperoleh pemahaman baru bahwa matematika bukan hanya tentang menghitung atau menggunakan rumus, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami realitas melalui proses berpikir abstrak. Nah, materi ini membuat saya melihat matematika dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Nah, yaitu sebagai bagian dari filsafat yang membahas hakikat pengetahuan dan keberadaan. Nah, yang kedua ini membahas tentang ringkasan buku yang sudah saya baca. Nah, judul bukunya itu tentang Filsafat Matematika, Pondasi, Prinsip, Perspektif, dan Implementasinya dalam Praktik. Nah, penulis bukunya ini yaitu Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Nah, buku ini membahas hubungan mendalam antara matematika dan berbagai dimensi filosofis. Nah, dari bab 5 ini, buku ini mengulas matematika dan bahasanya. Nah, melalui 4 subtopik utama. Nah, yang pertama membahas tentang struktur bahasa matematika. Nah, matematika memiliki bahasa tersendiri berupa sistem simbol dan notasi yang unik. Nah, menggunakan logika formal sebagai landasannya serta memungkinkan abstraksi dan generalisasi tinggi. Yang kedua yaitu simbolisme dan notasi. Simbol-simbol matematika seperti integral, parsial, anggota dari, dan atau
berfungsi sebagai alat komunikasi yang efisien dan berkembang seiring kompleksitas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu teori linguistik dan matematika. Keduanya memiliki kesamaan struktural, pendekatan matematis dalam linguistik atau linguistik komputasional, memanfaatkan teori automata, teori informasi semantik formal hingga pragmatik. Nah, yang keempat ada ambiguitas dan peran metafora. Ambiguitas ini dalam matematika bukan sekedar hambatan, melainkan peluang untuk berpikir kritis. Kalau metafora ini berperan sebagai jembatan antara konsep abstrak dan pemahaman konkret, termasuk dalam konteks pendidikan matematika. Sekian ulasan dan refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkuliahan, filsafat ilmu, serta buku yang telah saya baca. Melalui perkuliahan ini, saya memperoleh banyak wawasan baru tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara berpikir yang lebih kritis, serta pentingnya memahami dasar-dasar filosofis dalam pengembangan ilmu. Materi-materi yang telah dipelajari tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu saya melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam kehidupan maupun perjalanan akademik saya ke depannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya dalam video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.